Oke, 3, 2, 1. Udah record Close ya? the door. Oke, jumpa lagi di Umpan Tarik. Umpan Tarik adalah podcast yang membahas sepak bola lokal. Kali ini saya Arista Budiono dari Info Supporter bersama Labib, Eki, dan Fadli dari Gara-Gara Bola mendapatkan bintang tamu spesial. Mas Kurniawan Dwi Julianto dari Coach. Dari mana ya? Grogi. Sabah. Dari Sabah. Dari Sabah. Coach Mas, manggilnya Coach lah sekarang. Oke. Coach Kurniawan, gimana Coach kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah baik Coach. Baik Coach Kurniawan. Kalau zaman muda-muda dulu kan kita manggilnya Mas. Sekarang kalau jadi pelatih kan panggilnya Coach Mas. Coach, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terus selamat atas kemenangannya kemarin 3 poin diraih oleh Sabah FH. Gimana? Terima kasih. Perasaannya, Coach? Iya, yang pasti seneng lah. Artinya saya terima kasih kepada perjuangan para pemain kami gitu kan. Karena memang sebenarnya di awal musim kita sudah mengawali musim dengan baik. Tapi setelah lockdown, kita berhenti break itu sekitar 4 bulan. Dan kemudian sepak bola di Malaysia ini juga ternyata tidak lepas dari politik gitu kan. Dan di Sabah ini apa namanya politik di Sabah lagi bergejolak sehingga berimbas ke tim kami, persiapan kami kurang mantap lah setelah lockdown sehingga tidak ada friendly match juga sebelum mengawali lanjutan kompetisi. Tapi pelan-pelan setelah 3 game kita bisa menemukan ritme kembali, kita menang pertandingan dan 3 poin yang sangat penting buat kami lah. Sejauh ini gimana Mas? Cukup puas atau gimana dengan 2 kali kemenangan dalam 9 partai ini? Kalau di pertandingan terakhir cukup puas karena memang yang jadi planning kita yang kita sudah siapkan dari awal musim kompetisi baru kelihatan di pertandingan terakhir gitu. Dan karakter dari pemain Sabah keluar semua gitu kan. Karena memang mayoritas Sabah ini hampir sama dengan Indonesia lah. Mereka punya fighting spirit yang luar biasa. Hanya memang terganjal masalah politik di Sabah itulah. Jadi agak tersendat persiapan kami kemarin setelah lockdown itu. Oke. Pat, mau nerusin, Pat? Oke. Mas, Coach Kurniawan. Coach, boleh cerita nggak, Coach? Waktu itu gimana sih ceritanya bisa gabung sama Sabah FA, Coach? Jadi sekitar bulan Agustus tahun lalu itu saat saya mengikuti kursus Pro License di Malaysia gitu kan, saya dihubungi oleh pengurus Sabah karena memang di Malaysia untuk Liga Super tahun 2020 ini mewajibkan pelatihnya harus mempunyai license A-Pro atau Pro License gitu kan. Dan tahun depan untuk Super League dan Liga Perdananya harus Pro License. Sehingga mereka mencari pelatih. Kemudian saya katakan ke mereka bahwa saya masih terikat kontrak dengan Timnas U23 dan berakhir sampai Desember setelah SEA Games. Kalau memang mereka bersedia menunggu, ya kita bicara lagi gitu kan. Dan ternyata di Timnas, di kontrak saya di Timnas kan mengatakan bahwa 1 bulan sebelum berakhirnya kontrak akan ada pembicaraan dan ternyata tidak ada pembicaraan untuk sambungan kontrak karena memang di Timnas sendiri sebenarnya kontrak mulai bulan Januari kan. Jadi mereka menghubungi saya kembali setelah saya present tentang filosofi sepak bola saya, terus program-program saya, mereka setuju. Nego dan alhamdulillah jodoh. Coach, kalau boleh tahu, sekarang asisten pelatih yang di Sabah itu dari Malaysia semua apa yang ada dari Indonesia juga, Coach? Untuk fitness coach-nya, pelatih fisiknya saya memang ambil dari Indonesia. Yang kemarin tahun lalu dia pelatih fisik di Timnas U19 dengan Coach Fahri, sempat juga Timnas Putri juga, dan sebenarnya saya menginginkan salah satu asisten saya juga dari Indonesia, tapi dari pihak manajemen mengatakan bahwa ya untuk asistennya 2 dia minta dari lokal kah. Jadi saya iyain aja lah. Berbagi ilmu ya, Coach.
Coach, nah sekarang kan Liga Malaysia salah satu liga yang udah jalan nih di tengah pandemi COVID-19 nih. Nah, menurut Coach Kurniawan nih, gimana sih persaingan di Liga Malaysia musim ini? Nah, banyak orang bilang kalau Liga Malaysia itu persaingannya cuma ngerebutin posisi runner-up aja, karena ada JDT yang selalu dominan di Liga Malaysia. Gimana Coach, menurut Coach Kurniawan? Iya, memang kita tahu lah JDT memang tim yang super lah, dari mereka unggul dari segala faktor lah, dari fasilitas, kemudian dari salary juga mereka luar biasa, kemudian pemain yang diambil juga mayoritas pemain timnas ada di sana semua, bahkan banyak juga pemain-pemain bagus yang akhirnya tidak mendapat tempat di JDT 1, mereka turun ke JDT 2 juga. Betul. Kemudian import playernya juga harganya nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi memang levelnya kalau boleh dikatakan sudah ya mendekati ke Jepang, ke Korea, untuk fasilitas timnya juga luar biasa sekali. Tapi so far sih mereka juga memang belum pernah kalah, tapi ditahan draw 2 kali, kemudian menangnya pun tidak terlalu mencolok gitu kan, hanya 2 kali dia menang besar gitu kan. Artinya memang kalau melihat perbedaan sepak bola kita dengan di Malaysia ini memang more tactical lah. Jadi cenderung membosankan tapi cukup efektif gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan memang kita bermain open play gitu kan, enak ditonton gitu kan, semua saling menyerang. Tapi kalau di Malaysia kita benar-benar harus memeras otak kita untuk masalah taktik di setiap gamenya lah. Ya. Kalau menurut Coach Kurniawan, dominasi JDT ini punya efek apa sih buat Liga Malaysia, Coach? Bikin jadi bosen kah atau gimana sih menurut Coach Kurniawan? Ya, di satu sisi tentunya memotivasi tim-tim lain ya untuk bisa mengalahkan JDT gitu kan. Tapi di sisi lain ya hampir semua tim yang melawan JDT akhirnya menerapkan taktik untuk defend gitu kan. Jadi ya so far belum ada yang inilah yang benar-benar ngimbangin mereka, karena memang setiap lininya baik first 11 maupun cadangannya mereka luar biasa lah kualitasnya. Bahkan mereka juga pemain dari JDT 2 sering naik turun ya ke JDT 1 gitu, gantian gitu pemainnya tim utama. Iya, mereka di sini di Super League itu ada berapa tim ya, yang JDT, kemudian Selangor juga, Selangor 1, Selangor 2, kemudian Terengganu 1, Terengganu 2, Perak 1, Perak 2. Jadi mereka sangat diuntungkan gitu kan, karena mereka kontrak pemain asing di Liga Perdana boleh 4, di Super League 5. Jadi mereka otomatis punya 9 pemain asing kan. Dan mereka bisa naik turun semau mereka gitu kan. Iya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain. Oh iya, Coach, kalau dari saya nih, kan tadi teman-teman udah ngebahas karir Coach Kurniawan di Sabah ya. Iya. Kita mau tarik mundur flashback sedikit karir Coach ketika menjadi player di timnas, Coach. Yeah. Coach Kurniawan adalah bisa dibilang nggak banyak pemain Indonesia yang berkarir di Eropa di tahun 90-an. Hanya pemain-pemain bagus saat itu. Bisa diceritakan sedikit nggak, Coach, karirnya waktu di Sampdoria ataupun di Luzern ya, Coach, saat itu? Jadi bukan pemain bagus, hanya beruntung saya. Beruntung dan bagus, Coach. Enggak, memang saya nggak nyangka juga gitu kan. Artinya saya dari kota kecil di Magelang gitu, yang notabene nggak ada sejarah tentang sepak bolanya gitu kan. Memang alhamdulillah ada program Primavera itu yang akhirnya saya terpilih. Dan saat kita belajar sepak bola di Italia selama 2 tahun bersama tim Primavera, kita itu ada kerjasama dengan Sampdoria. Dan mereka membuka peluang untuk pemain Indonesia yang dianggap bertalenta untuk mengikuti latihan dengan tim seniornya. Dan alhamdulillah saya pemain Primavera yang pertama yang diajak ikut berlatih dengan mereka, kemudian diajak untuk friendly match dengan mereka, dan akhirnya dibawa ke Tour Asia waktu itu.
Bersama Sampdoria ya, Coach? Bersama Sampdoria. Oh iya, Main Coach. lawan timnas ya, main lawan timnas. Main lawan timnas. Nah, kalau di FC Luzern sendiri, kalau di sana itu kompetisi Primavera itu memang boleh dibilang nggak ada penontonnya gitu kan. Yang nonton kan cuman keluarganya dan tim talent scouting gitu kan. Dan saya waktu itu ditawarin oleh salah satu tim talent scouting itu untuk trial di FC Luzern. Dan dari seminggu saya dikasih waktu untuk trial, 3 hari saya alhamdulillah beruntung juga. Mereka mengatakan ya udah kamu pulang saja, tinggal tunggu kontraknya gitu kan. Dan saya meyakinkan coaching staff ya saat itu, Coach. Ya, dan alhamdulillah saya menjadi pemain Indonesia pertama yang main di Liga Eropa secara resmi, bukan titipan. Setelah bermain bersama Sampdoria, setelah bersama FC Luzern, Coach kan pulang ke Indonesia ya. Klubnya waktu itu sebelum PSM ya? Pelita. Saya balik Pelita Jaya. Udah lahir? Belum. Baru lahir. Yang satu mungkin ada tuh yang udah lahir. Pelita, bahkan PSM, dan Coach Kurniawan tuh lumayan berprestasi lah, gelar top skor, juara bersama PSM dan Persebaya. Bagaimana waktu itu Coach Kurniawan bisa mengkonsisteni penampilan di liga pada kala itu, bisa bermain secara konsisten? Jadi sebenarnya saya flashback lagi lah. Jadi awal mula saya masuk di Diklat Salatiga itu kan saya tidak tahu menahu tentang Diklat Salatiga. Terus saya masuk di Diklat Salatiga, saya bercita-cita ingin dapat beasiswa ke UGM karena memang lulusan Salatiga dulu banyak yang dapat beasiswa masuk UGM gitu kan. Terus waktu di Primavera, nah di situ sebenarnya saya mulai betul-betul memantapkan niat saya untuk menjadi pesepak bola, karena di situ saya belajar bagaimana menjadi seorang profesional sejati gitu kan. Jadi saya berpikir saya harus dapetin sesuatu dari sepak bola setelah saya korbankan semuanya, keluarga, masa muda, masa bermain, terus sekolah juga. Jadi itu yang selalu saya tanamkan dimanapun saya bermain. Jadi saya selalu berpikir apapun yang terjadi ini hidup gue gitu kan, gue harus dapetin sesuatu. Kalau gue malas-malas, ya selesailah. Sampai bahkan saya juga pernah jatuh, nggak dipanggil timnas, tersandung kasus doping lah, narkoba lah. Tapi kembali lagi saya bisa on track lagi karena itulah pikiran saya. Kalau gue nggak jadi main bola, mau jadi apa gitu kan. Itu yang selalu memotivasi saya itu sih. Mas, zaman dulu kan 95 kan belum, nggak tahu ya, sebelumnya udah ada belum pemain Indonesia yang ke luar negeri ya. Mungkin Mas Kurus kan tadi bilang pertama kan, berarti kan Mas Kurus bukan nggak punya role model kan. Kalau anak-anak sekarang kan bisa mencontoh, oh gue pengen kayak ini biar kayak itu gitu kan. Nah, apa yang membuat masalah pemain Indonesia kan kangen rumah, dan apa yang membuat Mas Kurus bisa betah di sana? Jadi begitu di Italia itu sebelum berangkat ke Italia itu kita bayangan kita kan wah kita ke Italia nih gitu kan, ke negara top gitu kan. Tapi begitu di Italia ternyata kita ditempatkan di yang 2 jam dari Genoa gitu kan, yang kalau musim winter itu hanya 72 kepala keluarga, jadi memang sepi banget gitu kan. Dan kenapa saya betah? Kembali lagi karena niat saya itu kan, saya pengen dapetin sesuatu di sepak bola, itu satu. Yang kedua, mulai dari kelas 3 SMP saya sudah bisa dari keluarga gitu kan. Saya masuk di Salatiga dari kelas 3 SMP, jadi mereka memahami, dan dari SMP itu pun saya meringankan beban orang tua lah. Dari kelas 3 SMP masuk di Salatiga, saya tidak pernah meminta duit sepeser pun dari mereka, dan itu yang selalu menguatkan saya, sehingga toh saya pergi ini untuk keluarga juga gitu kan, meringankan beban mereka. Itu sebenarnya. Iya. Jadi kepikiran gaji pertama dari FC Luzern itu dipakai buat apa, Mas, dulu? Saya dapetin dari FC Luzern itu, saya beli waktu zaman itu kan
Kijang, tau nggak? Grand apa? Mobil Kijang. Mobil Kijang, terus rumah di Magelang, sama beliin orang tua mobil juga waktu di sana. Alhamdulillah. Luar biasa Mas Kurus. Luar biasa. Usia 18 tahun itu ya? Udah bisa beliin rumah dan mobil berarti ya? Iya, 18. Alhamdulillah. Beruntung lah. Nah, Coach Kurniawan. Halo, Coach. Ya. Saya pernah dengar cerita dari Coach Yayan Tumena. Waktu masih bareng di Primavera, ketika pulang lagi ke Indonesia, para pemain tuh katanya beratnya semuanya pada nambah signifikan gitu. Nah, cuma Kurniawan Dwi Yulianto yang beratnya segitu-gitu aja. Apa panggilan si Kurus tuh berasal dari situ katanya, Coach? Jadi sebenarnya panggilan Kurus ini saya dapetin di Diklat Salatiga gitu kan. Dulu saya masuk Diklat Salatiga, kita 10 orang satu angkatan tuh, saya, Kurnia Sandi gitu kan. Dan dari 10 pemain ini, 2 yang kurus banget, saya dan Kurnia Sandi. Jadi senior-senior kita manggil saya Kurus, yang Kurnia Sandi dipanggil Biting. Biting bahasa Jawa Lidi kan. Lidi. Gitu. Ramping ya. Dari Diklat Salatiga dulu lah awal nama itu. Nah, itu bisa ke FC Luzern itu, waktu itu kalau nggak salah, saya pernah dengar cerita juga bareng sama Coach Danur Windo ya? Iya, jadi yang nganterin saya seleksi sana Om Danur gitu kan. Jadi beliau ini benar-benar bukan cuman pelatih buat saya lah, tapi sudah saya anggap sebagai sosok bapak saya, teman diskusi, pokoknya luar biasa lah beliau ini. Tanpa beliau pun mungkin karir saya nggak sampai, bukan sehebat, nggak sampai seperti sekarang. Luar biasa Om Danur. Katanya pihak dari FC Luzern itu sempat keliru ya, katanya pemainnya dikirain Coach Danur ya? Ya dipikir Om Danur yang seleksi gitu kan, karena saya kan memang kecil gitu kan. Ternyata begitu latihan pertama saya ngegolin berapa itu, 3 atau 4, baru mereka ini tuh. Magelang. Player import dari Indonesia. Saya ingat banget kipernya Mas Kurniawan nih ketika AFF 2004, Tiger 2004. Oh ya. Waktu di Bukit Jalil lah, itu yang paling, itu pertandingan terbaik timnas sejauh inilah sampai sekarang menurut saya di semifinal Tiger 2004 itu. Nah, di Bukit Jalil itu Mas Kurus masuk sebagai pemain pengganti kan ya, kalau nggak salah? Iya. Dan langsung merubah permainan di babak kedua. Langsung membalikkan Malaysia yang tadinya dia menang di Gelora Bung Karno. Gitu. Nah, itu orang-orang Malaysia yang Coach Kurniawan dengar masih ada yang inget nggak sama momen itu? Oh iya. Sampai sekarang pun yang penggila bola, ya taunya itu gitu kan, yang menyakitkan buat mereka gitu kan. Jadi dimanapun yang, maksudnya biasanya mereka yang senior-senior, terus yang orang-orang dulu yang nonton itu, oh iya ya saya ingat kamu nih yang membinasakan kami di semifinal gitu kan. Bisa diceritain nggak Mas, di locker room kayak gimana sehingga bisa berbalik keadaan waktu itu? Iya. Apa yang terjadi gitu di malam itu? Apalagi agregat 3-1, kurang 45 menit lagi Mas. Jadi agregat kan udah kalah 3-1 kalau nggak salah. Ya, jadi waktu semifinal di first leg itu kan kita kalah 2-1. Tapi Ilham kan nggak main karena akumulasi kartu. Dan saya memang waktu itu ngegolin kan. Jadi sebelum pertandingan itu saya dipanggil sama Peter White. Saya dengan Ilham dipanggil. Jadi dia mengatakan, Kurniawan, saya bingung nih gitu kan. Ilham cetak gol banyak, kamu sama juga gitu kan. Apalagi last game kamu juga skor. Tapi saya harus pilih satu di antara kalian nih, gitu kan. Saya bilang, saya tidak masalah gitu kan. Saya tidak main pun tidak masalah, yang penting tim menang. Saya cakap, oke lah, kalau kamu berbesar hati, saya mainkan Ilham dulu. Oke, nggak masalah. Tapi kamu harus siap. Sewaktu-waktu masuk, tunjukkanlah, gitu kan. Oh iya, terima kasih, gitu kan. Nah, begitu menit berapa itu, 55 kalau nggak salah, saya dipanggil, kemudian siap, siap, saya cetak gol nanti, saya bilang kan. Tapi memang kembali lagi
garis tangan kan lumayan. Beruntung ya, Coach. Beruntung itu kan. Kalau kata Coach beruntung. Iya, jadi memang tidak ada instruksi khusus sih, tapi memang Peter Witt menjaga hati saya mungkin waktu itu, karena mungkin saya di first leg saya main lumayan bagus, cetak gol, kemudian Ilham sudah kembali, jadi itu yang saya respect lah, artinya dia bisa mengakomodir semua pemain. Itu yang terjadi, saya juga tidak akan menyanyiakan kesempatan yang diberikan. Yang bikin lebih spektakulernya itu, kita bermain waktu itu dengan 10 pemain babak kedua kan? Iya, 10 pemain. Siapa kena kartu Alex Pulalo. Mauli Lesi. Lesi. Oh, Mauli Lesi ya. Coach Kurniawan. Tapi begitu saya masuk, pemainnya 11 lagi. Saya dihitung 2 itu kan. Padahal kurus loh, dihitungnya 2. Nah, tapi Mas, kalau berbicara di finalnya nih, di finalnya banyak orang yang bilang tuh kita kehilangan Boa Solosa itu sangat berasa banget lah. Memang seberasa itu ya Mas, ke Boa Solosa cedera dan nggak main di final gitu? Jadi memang kalau di final ini saya sudah sudah merasakan sesuatu yang lain gitu kan, karena euforianya terlalu, menurut saya setelah semifinal kita sudah seakan-akan udah wah ini pasti juara gitu kan. Jadi kalau saya ngelihat di tim itu sendiri, kalau flashback persiapan menuju final, para pemain ini sudah yang kayak terlalu overconfident lah gitu kan. Auranya beda lah waktu semifinal. Kalau semifinal itu kita betul-betul kayak merasa lapar gitu kan, tapi kalau di final itu seolah-olah memang sudah ini kita pasti juara gitu kan, dan itu bahaya gitu kan. Dan saya sempat mengingatkan juga waktu AFF Cup yang 2010 itu kan, yang final itu saya ngobrol sama teman-teman, ini bahaya nih. Kalau semifinal terus udah mulai diundang ke sana, ke sini, TV gitu kan. Itu kejadiannya sama karena saya merasakan itu. Jadi aura di dalam tim itu sendiri sudah bukan lagi yang kita lapar gitu kan, tapi sudah ini pasti kita menang. Itu yang harus dipelajari lah nantinya ke depannya untuk tim manapun itu. Kalau SEA Games 2018, Mas, itu kan kita juga euforia di semifinal kan lumayan. Mas, Coach kan asisten pelatih Coach Indra waktu itu ya. SEA Games 2019, Mas. 19 ya, 19. Yeah. Halo? Ya, halo. Gimana, Mas? Iya, pas euforia final yang terlalu berlebihan itu apakah Mas rasakan ketika asisten pelatih di SEA Games 2019 kemarin? Oh enggak, sebenarnya kalau 2019 kita sudah mengantisipasi itu, tapi memang harus diakui jujur lah, tim Vietnam ini lebih merata lah, fighting spirit mereka, terus kondisi fisik mereka, terus kualitas as a team mereka juga lebih komplit lah. Kalau menurut saya pribadi seperti itu, karena memang mereka begitu agresif, mereka tidak memberikan ruang buat kita untuk bisa main bola gitu kan, dimanapun bola mereka coba arahkan ke pinggir, di pinggir yang menjadi kekuatan kita, winger kita dimatikan 2-1, 3-1, dan itu kunci keberhasilan mereka gitu sih menurut saya. Oke. Sebelumnya Mas Kurniawan masih punya berapa menit lagi kan kemarin tadi katanya mau latihan meeting sama itu? Boleh. 10 menit lagi mungkin kan? 10 menit boleh. 10 menit. Oke, Bib. Mas Kurniawan, ada nggak sih menurut Mas Kurniawan, apalagi Mas Kurniawan kan sekarang lagi ngelatih lah di luar negeri, di Sabah, di Liga Super Malaysia. Pemain-pemain Indonesia itu sebenarnya banyak apa tidak, Mas, dilirik atau diminati oleh tim-tim Liga Super Malaysia, Mas? Oh, banyak sekali. Banyak sekali pemain Indonesia yang pengen diambil, karena memang di Malaysia ini kan ada kuota 1 ASEAN gitu kan. Iya, betul. Cuman permasalahannya adalah saya pun tidak tahu kenapa pemain kita jarang yang mau ke sini gitu kan. Ya mungkin kualitas, kalau yang saya katakan tadi lah, mungkin secara permainan di Indonesia kan lebih menarik gitu, sini lebih taktikal, tapi supporter mungkin apa gimana? Supporter juga kurang, tapi
Kayak saya lah. Saya di sini saya coba ambil Sadil, terus coba cari siapa namanya Osvaldo, terus yang lain-lain. Karena saya pengen ada pemain Indonesia yang di sini minimal batu loncatan juga lah. Karena agent-agent di sini kan punya link juga untuk ke Thailand, ke Korea, bahkan ke Jepang gitu kan. Tapi nggak tahu mereka jarang yang mau. Saya sendiri kurang tahu lah. Mungkin kita gajinya bicara gajinya kurang gede atau gimana mungkin Coach? Enggak. Kalau lebih gede gaji, Malaysia ya? Alhamdulillah. Coach, kalau misalkan waktu kita tahu lah di Selangor tuh banyak banget pemain-pemain Indonesia di Selangor ya Coach ya. Apa karena Sabah di Pulau Kalimantan, maksudnya nggak di tengah kota, maksudnya nggak di pusat pemerintahan. Jadi apalagi saya sempat dengar Sabah tuh sempat ngincar Sadil yang Coach bilang ya. Yeah. Hampir berhasil setelah SEA Games. Bukan hampir, saya deal sama Sadil itu, sama agentnya. Saya sampai di, karena saya tidak mau ganggu Sadil kan, saya bilang ke manajemen, berapapun yang dia minta, dealkan aja, nggak usah ditawar, saya bilang. Jadi agentnya yang nego agentnya, karena saya tidak mau kan, biar urusan manajemen. Dan di studio, di approve, tinggal sign aja. Terus habis final, Sadil bilang, setelah final baru saya tanya, Dil gimana? Oh, saya harus ke Pahang dulu, ngurus apa yang diurus. Oke, Dil. Nah, pas balik, waktu penerimaan bonus dari Menpora, dari Presiden kan, dia nemuin saya, dia bilang, Coach, maaf, ini ada agent saya mau dibawa ke Eropa gitu kan. Saya akan bilang ke Sadil, oh nggak apa-apa kalau benar-benar ke Eropa, saya support gitu kan. Tapi boleh tahu nggak, Dil, seperti apa, apakah trial atau ini kan. Jangan sampai di PHP-in agent gitu kan. Misalnya lu memang dibawa ke sono, tapi di sono syaratnya harus bawa sponsor segala macam, nanti yang repot kamu kan. Terus Sadil bilang, enggak nih langsung kok ini. Oh ya udah, tapi nggak tahu lah mereka dealingnya seperti apa. Akhirnya nggak jadi berangkat gitu sih. Oke. Jadinya ke Blok M. Ke Brawijaya. Ya. Oke. Mau nanya sedikit soal dulu Coach Kurniawan pernah mencalonkan diri gitu jadi ketua federasi gitu. Nah, alasannya waktu itu yang mendasari kenapa ada keinginan seperti itu apa Coach? Jadi kenapa saya mau mendaftarkan diri sebenarnya kalau kalah itu pastilah saya. Ya kan? Kalah pasti benar. Tapi yang saya pengen sentil sebenarnya saya pengen membuka mindset para senior lah yang saya anggap senior yang punya kemampuan untuk bisa masuk ke federasi gitu kan. Karena ya sorry to say lah banyak akhirnya pemain bola atau orang lapangannya seolah-olah malah dikesampingkan gitu kan. Yang mengatur justru orang-orang yang bukan orang-orang bola gitu kan. Walaupun sebenarnya kan suatu organisasi harus ada combine lah antara orang yang lapangan dan profesional gitu kan. Saya tuh pengennya justru ya udahlah yang di federasi itu banyak dari bolanya. Nah, tinggal untuk urusan misalnya tetek mengingat tinggal hire profesionalnya di bidangnya masing-masing gitu kan. Sebenarnya niat saya cuman itu aja. Pengen mendorong senior-senior yang punya kemampuan untuk bisa masuk ke situ sih. Masih menyimpan harapan itu nggak untuk di masa yang akan datang? Harapan menjadi bagian dari federasi atau mungkin jadi ketua? So far, alhamdulillah, setelah melihat bagaimana mekanisme waktu itu, nggak tertarik lagi. Cukup sudah lah. Kapok. Oh, ternyata begini gitu kan. Cukup tahu ya Coach, cukup tahu. Iya. Nggak mau nyemplung lagi. Mungkin Mas Arista? Memang saat itu kampanyenya gimana Coach untuk meyakinkan para voters? Enggak. Saya nggak ada kampanye sama sekali.
Oke. Saya modal kebaikan aja, bukan modal fulus ya. Oke, jadi untuk maju niatan jadi ketua PSSI nggak ada niatan lagi ya, Coach ya? So far belum ada lagi. Belum ada, oke. Oke, Coach Kurniawan, Nunggu sebelum dicalonin kita... aja. Ya, semoga ada yang mencalonkan lah. Sebelum kita menutup podcast Umpan Tarik episode kali ini, Coach, saya mau nanya, Coach Kurniawan kalau misalkan jadi pelatih timnas nih, pilih 11 pemain starting 11 timnas Indonesia sepanjang masa, siapa Coach? Sepanjang masa? Iya, formasinya berapa? Dan sama siapa aja pemainnya? 4-3-3 lah kalau saya. Kiper saya Kurnia Sandi. Bek kanan Anang Ma'ruf. Terus bek kiri saya Aji Santoso. Terus belakangnya itu 2 Bejo sama Hansa Muyama. Persebaya semua nih. Persebaya semua, iya. Persebaya semua ini. Kemudian defensive midfield-nya saya pilih Bima Sakti. Kemudian di attacking saya mau Ansari dengan Firman Utina. Waduh, serem tuh. Wah. Yang satu punya akselerasi, yang satu punya Pirlo-nya Indonesia lah. Ya. Ansari Uwak lebih. Terus strikernya BP lah. Strikernya BP. Sayap kanan, sayap kirinya, Coach? Sayap kirinya saya suka Sadil. Wah. Sadil. Terus di kanannya saya pakai Mas Widodo, gitu kan. Walaupun dia kan full skill, jadi tidak mati di kanan, tapi bisa masuk ke dalam lah untuk kadang-kadang menjadi cutting inside ya, Coach. Iya. Di bawah asuhan Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Enggak, waktu itu kalau timnas banyak masa saya sudah jadi ketua PSSI, jadi bukan. Amin. Tapi kalau misalkan ada tawaran dari FAM untuk ngelatih timnas Malaysia, terima nggak, Coach? Minimal kelompok umur dulu lah, Coach. Dari misalkan U22 deh, jangan timnas dulu. Kalau timnas dimarahin Tanceng ntar. Enggak, kalau saya sih pengennya lah. Rencana saya itu pengennya melatih di luar dulu lah, di luar Indonesia gitu kan. Selagi laku, pengennya di luar Indonesia. Karena kalau masuk ke Indonesia kan, yang dipikirin kan, wah kurang pengalaman. Jadi cari pengalaman dulu lah biar laku di Indonesia kan. Kan timnas Malaysia luar, Coach. Iya. Berat. Oke. Coach, terima kasih buat waktunya, buat obrolannya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman pendengar Umpan Tarik di luar sana. Sukses terus buat Sabahnya, Coach. Sehat selalu. Siap. Semoga papan atas, Coach. Thank you, Coach. Amin. Oke, sukses. Thank you, Oke. Coach. Terima kasih, Coach. Ya. Terima kasih, Coach.